Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ASN Kementerian Agama Republik Indonesia, pada saat ini akan kita bahas bersama-sama tentang presensi pusaka. Yang kita ketahui bahwa mulai sekarang ini kita ASN Kementerian Agama diwajibkan untuk menggunakan presensi online dengan aplikasi pusaka. Bagaimana tata cara dan sistemnya? Tata cara pengelolaan sistem presensi online pusaka ini didasarkan dengan dasar hukum KMA nomor 1178 tahun 2022 tentang integrasi belanja pegawai pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten. Yang kedua, KMA nomor 1179 tahun 2022 tentang sistem kerja Kementerian Agama. Yang ketiga, Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 37 tahun 2022 tentang penggunaan aplikasi terintegrasi untuk semua layanan Kementerian Agama. Sedangkan di Jawa Tengah, melalui Surat Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah nomor 30/KW 11.1/3 KP 04.1/01/2023 tentang implementasi presensi ASN menggunakan pusaka. Lalu, siapa pengguna presensi pusaka? Pengguna presensi pusaka adalah seluruh ASN yang terdiri dari PNS dan P3K, Kantor Kementerian Agama. Pengguna secara penuh paling lambat bulan Juni 2023 sesuai Surat Edaran Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 37 tahun 2022. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mulai 1 Februari 2023 sudah menggunakan presensi pusaka dan tetap menggunakan presensi fingerprint atau faceprint seperti biasanya untuk mengantisipasi ketika terjadi error sistem. Sedangkan tata cara pengelolaan presensi pusaka, perekaman kehadiran menggunakan aplikasi pusaka. Pengguna adalah ASN Kementerian Agama yang memiliki NIP dan telah terekam pada basis data SIMPEK. Perekaman kehadiran dapat dilakukan melalui aplikasi mobil pusaka Kementerian Agama yang dapat diunduh di alamat ini. Sedangkan username dan password-nya menggunakan username dan password SSO atau yang berada di SIMPEK 5. Ketika ASN tidak hadir, maka bisa mengajukan atau melaporkan ketidakhadirannya melalui laman https://presensi.kemenak.go.id dengan username dan password yang sama dengan SIMPEK 5 atau SSO. Di sana akan kita temukan beberapa menu, di antara lain untuk melaporkan ketidakhadiran, kita buka menu pengajuan ketidakhadiran dan pengaduan. Apa fungsinya? Ketidakhadiran berfungsi untuk melaporkan cuti, semua jenis cuti. Kemudian yang kedua, dinas luar yang menggunakan SPD yang dibiayai oleh DIPA. Yang ketiga, libur fakultatif daerah. Yang keempat, tugas belajar. Sedangkan pengaduan digunakan untuk tugas luar yang tidak menggunakan SPD. Dan yang kedua, karena sistem error. Kemudian bagaimana langkah laporan ketidakhadiran? Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kita bisa mengakses di laman https://presensi.kemenak.go.id. Kemudian kita gunakan username dan password yang sama dengan SIMPEK 5. Oke, lanjut saja kita praktekkan bersama-sama.
Kita bisa membuka menggunakan Mozilla atau Google Chrome. Ya. Kita ketik alamatnya di sini. Kita tunggu sebentar dan akan muncul menu login. Kita ketikkan NIP kita dan password yang ada di simpok 5. Kita klik masuk. Ya, pastikan dalam laporan ini kita menggunakan paket data atau WiFi yang lancar. Ya. Ketika kita akan melaporkan ketidakhadiran, kita klik pengajuan, kemudian ketidakhadiran, kita pilih buat ketidakhadiran baru. Maka akan muncul menu apa jenis ketidakhadiran kita, misalkan cuti, ada beberapa macam jenis cuti, kemudian yang diperbolehkan dinas luar yang menggunakan SPD, kemudian libur fakultatif daerah, dan tugas belajar. Misalkan kita mengambil dinas luar atau SPD, kemudian kita tulis tanggal berapa sampai tanggal berapa harinya, kemudian catatannya kegiatan apa, dan kita upload dokumen surat tugas dan SPD yang kita miliki. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Ya. Untuk mengetahui hasilnya, kita lihat di ketidakhadiran, kemudian status pengajuan. Kita klik, di sana akan terlihat ajuan yang kita sampaikan. Dan ini merupakan draft. Nanti draft ini akan diverifikasi oleh admin Kemenak Kabupaten. Setelah diverifikasi dan disetujui, maka nanti akan tercatat kita tidak hadir kenapa. Kemudian yang kedua tentang pengaduan. Pengaduan ini seperti disampaikan tadi digunakan untuk surat tugas luar yang tidak menggunakan SPD atau tidak dibiayai oleh DIPA dan karena sistem error. Caranya sama, pengaduan, pembuatan klik buat pengaduan baru, kita klik OK. Kemudian di sana kita pilih hanya ada 2 pilihan, tugas luar atau sistem error. Ketika kita pilih sistem error tanggal berapa, kemudian terjadi jam berapa, keterangannya apa, kita upload dokumen yang menyatakan bahwa sistem error. Ini bisa kita screenshot ketika kita mau absen pusaka. Di sana terlihat pusaka error, kita screenshot, kemudian kita upload di sini. Nah, setelah itu klik. Kita pun bisa melihat hasil kehadiran, presensi, dan izin yang kita ajukan melalui menu kehadiran. Nah, di sana kita lihat di menu kehadiran ada rekapitulasi kehadiran. Misalnya kita klik rekapitulasi, kemudian kita lihat di bulan Februari misalnya, kita klik lihat. Maka di sana akan tertera dengan jelas di bulan Februari itu kita masuk jam berapa, pulang jam berapa, telat atau terlambat berapa menit, pulang cepat berapa menit, kapan kita tidak presensi, kapan kita tidak melakukan laporan ketidakhadiran. Ini sangat terlihat di sana sudah jelas. Adapun dari hasil presensi yang kita lakukan dengan pusaka ini, di sana juga akan tercantum nantinya ketika sudah diberlakukan akan langsung menghitung jumlah uang makan dan tunjangan kinerja kita. Kita klik kehadiran, perhitungan uang makan. Nah, ini sudah terlihat pada bulan Februari
bahwa saya saat itu tercatat 20 kali melakukan presensi, kemudian uang makannya sekian, ya, sudah tercantum di sana. Jadi ini sangat menentukan kita menerima uang makan dan tunjangan kinerja. Apabila kita tidak melakukan presensi melalui pusaka, otomatis tunjangan dan uang makan kita terpotong di sana. Kenapa ini hanya terdapat 703.000? Kita klik lihat. Maka akan terlihat hari apa kita tidak hadir dan hari apa kita terlambat atau pulang cepat. Untuk melihat tunjangan kerja juga sama. Diklik kehadiran, kemudian perhitungan tunjangan kerja kita lihat. Nah, ini terlihat di bulan Januari. Seharusnya tunjangan kerja kita sekian, tapi karena ada ketidakhadiran atau keterlambatan, maka tunjangan yang diterima hanya sekian. Kenapa kok seperti itu? Bisa diklik tulisan lihat, akan terlihat berapa hari kita tidak hadir pada bulan tertentu tersebut. Ini sangat terlihat hari apa, jam berapa kita hadir, kemudian akan terlihat di sana potongannya berapa persen. Ketika ada hari libur atau hari cuti nasional, di sana sudah akan tertulis, berarti di sana tidak, di hari tersebut kita tidak perlu melakukan presensi melalui pusaka. Demikian beberapa hal yang bisa kita bahas pada hari ini. Adapun perkembangan selanjutnya kita lihat dan kita ikuti karena presensi pusaka ini masih dalam pengembangan. Adapun ASN yang berada di madrasah dan berada di kantor itu belum semua bisa terakomodir. Di pusaka ini tertulis di sana 5 hari kerja, sedangkan ASN yang berada di madrasah 6 hari kerja. Ini pengaturannya masih dikelola oleh pusat. Kita tunggu supaya semua ASN yang di madrasah maupun yang di kantor Kementerian Agama semua bisa terakomodir dan tidak ada yang terugikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.